Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasakan kegelisahan dalam hati karena memikirkan keadaan diri kita? Kita merasa seakan-akan ibadah kita tidak cukup, kedudukan kita tidak tinggi, dan makom kita masih rendah. Lalu dalam hati kita berbisik, "Ya Allah, pindahkan aku ke makom yang lebih mulia, yang lebih tinggi, dan yang lebih sempurna, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada mereka." Namun tahukah engkau, dalam tasawuf, permintaan semacam itu bisa menjadi tanda ketidaksabaran, tanda ketidakridaan, bahkan tanda belum paham hakikat seorang hamba di hadapan Allah. Hari ini, mari kita renungkan sebuah tema yang penuh hikmah. Tema yang akan mengajak kita untuk memahami makom ruhani kita di sisi Allah yang sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa makom ruhani bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih, seperti memilih tempat duduk di sebuah ruangan. Ia bukan sesuatu yang bisa kita tentukan dengan keinginan hawa nafsu atau dengan dorongan ambisi pribadi. Makom adalah ketetapan Allah, sebuah posisi ruhani yang Allah letakkan bagi hambanya, sesuai dengan hikmah dan kasih sayangnya. Ketika seorang hamba diposisikan Allah dalam makom sabar, maka itu adalah karunia. Jangan terburu-buru meminta makom syukur, seolah-olah sabar lebih rendah daripada syukur. Karena dalam pandangan Allah, setiap makom memiliki nilai, rahasia, dan cahaya yang tidak bisa dibandingkan dengan logika manusia. Begitu pula ketika engkau ditempatkan dalam makom ridha, jangan menganggapnya sudah cukup untuk mencapai puncak. Dan jangan pula merasa belum puas, karena sesungguhnya bukan engkau yang mengukur kedekatan dengan Allah, melainkan Allah yang mengatur perjalananmu dalam menujunya. Saudaraku, kesalahan yang paling banyak yang dilakukan oleh seorang penempuh jalan ruhani adalah sifat tergesa-gesa. Mereka ingin agar segera sampai, ingin segera naik, ingin segera mendapatkan derajat yang tinggi. Memangnya kita siapa dengan berani menawar kepada Allah tentang makom yang telah Allah pilihkan untuk kita? Bukankah yang lebih mulia adalah berserah diri, ridha, dan tenang dalam setiap keadaan yang Allah pilihkan untuk kita? Dan satu hal yang jangan pernah engkau lupa, bahwa setiap makom adalah ladang ujian. Bukan untuk engkau tinggalkan, melainkan untuk engkau jalani dengan penuh kesungguhan. Jika Allah menempatkanmu dalam makom ujian dan kesempitan, maka itulah jalan untukmu dalam menuju kepadanya. Jika Allah menempatkanmu dalam makom kelapangan dan nikmat, maka itu pun adalah jalan untukmu dalam menuju kepadanya. Hakikat seorang hamba adalah tidak pernah meminta agar dipindahkan dari satu makom ke makom yang lain, karena yang ia kehendaki hanyalah Allah, bukan makom itu sendiri. Ia ridha karena ia tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik baginya. Maka, jangan katakan dalam doamu, "Ya Allah, pindahkan aku ke makom yang lebih tinggi." Namun katakanlah, "Ya Allah, tetapkan aku di mana Engkau kehendaki selama Engkau bersamaku, karena bersamamu adalah puncak segala tujuan." Dalam perjalanan ruhani, setiap hamba Allah memiliki makom atau kedudukan spiritual yang sedang Allah tempatkan sesuai dengan kehendaknya. Ada yang Allah letakkan di makom sabar, ada yang Allah letakkan di makom syukur,
Ada pula yang Allah letakkan di makom ridha, tawakal, zuhud, mahabbah, dan seterusnya. Makom itu bukan kita yang memilih. Makom itu bukan hasil permintaan kita. Makom itu adalah karunia Allah yang Dia tetapkan sesuai dengan kesiapan jiwa kita. Ketika seorang hamba tergesa-gesa ingin pindah dari satu hal ke hal yang lain, itu sama saja dengan berkata, "Ya Allah, aku tidak ridha dengan apa yang Engkau pilihkan untukku." Padahal, bukankah hakikat seorang hamba adalah ridha dengan segala pilihan Tuhannya? Saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengingatkan kepada kita, janganlah engkau meminta agar dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Karena jika engkau meminta demikian, berarti engkau tidak memahami adab seorang hamba kepada Allah. Maka wahai saudaraku, jalan ruhani bukanlah soal tentang naik atau turunnya makom sesuai keinginan kita, tetapi soal bagaimana kita menunaikan adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makom adalah ladang penggemblengan jiwa. Jika engkau berada di makom sabar, maka sempurnakanlah sabarmu. Jika engkau berada di makom syukur, maka jangan alihkan pandanganmu selain kepada kesyukuran. Jika engkau berada di makom ridha, maka jagalah hatimu agar tidak diguncang oleh selain Allah. Sebab setiap makom punya amanah, dan setiap makom adalah jalan menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Ibnu Athaillah melanjutkan nasihat itu dengan hikmahnya. Wahai murid, mintalah kepada Allah agar Dia meneguhkanmu di makom yang sedang engkau jalani hingga engkau benar-benar menunaikan hak-haknya. Sebab yang terpenting bukanlah berpindah makom, melainkan bagaimana engkau beradab dalam makom yang telah Allah pilihkan untukmu. Karena itu, janganlah engkau tertipu oleh nafsu yang ingin cepat naik derajat. Jangan pula merasa rendah hanya karena Allah menempatkanmu di makom yang sederhana. Ketahuilah, kemuliaan seorang hamba bukan terletak pada makom apa yang sedang ia duduki, tetapi pada keridaan dan adabnya di hadapan Allah. Maka biarkan Allah yang memilihkan makommu, biarkan Allah yang menuntun langkahmu. Tugasmu hanyalah menjalani dengan ikhlas, berserah diri, dan menjaga adab sebagai seorang hamba. Itulah hakikat perjalanan ruhani. Bukan memilih jalan sendiri, tetapi berjalan di jalan yang Allah bukakan untukmu. Karena penderitaan yang tampak di mata manusia sejatinya adalah selimut yang menutupi kasih sayang Allah. Di balik air mata tersimpan kelembutan yang menguatkan jiwa, karena di balik kesempitan tersimpan keluasan yang Allah persiapkan, dan di balik kehilangan tersimpan perjumpaan yang lebih agung dengannya. Maka janganlah engkau tertipu oleh rupa lahiriah, karena itu hanyalah pintu untuk mengenal rahmat Allah yang lebih halus. Bila engkau menyingkap tabirnya dengan hati yang ridha, engkau akan melihat bahwa setiap kejadian hanyalah jalan untuk kembali kepadanya. Sebab, barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangkakan. Oleh karena itu, siapa yang berprasangka bahwa ujian itu adalah murka, ia akan gelisah dan putus asa. Tetapi siapa yang berprasangka bahwa ujian itu adalah kasih sayang, ia akan lapang dada dan menemukan ketenangan. Sesungguhnya, penderitaan hanyalah nama yang kita berikan karena pandangan kita yang sempit. Namun di sisi Allah, setiap detik kehidupan adalah rahmat. Bahkan sakit, bahkan kehilangan, bahkan air mata, semuanya adalah hadiah agar engkau kembali ke dalam pangkuannya. Karena itu, jadilah hamba yang tidak menolak pemberian Allah, apapun bentuknya.
Terimalah dengan ridha dan jalani dengan sabar. Syukuri dengan hati yang yakin. Maka engkau akan melihat bahwa tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah kecuali semata-mata hanya kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah tidak ada makom yang sia-sia. Makom sabar mendidik jiwa untuk menahan gejolak nafsu. Makom syukur mengajarkan hati untuk selalu melihat karunia Allah dalam setiap keadaan. Makom ridha melatih hamba untuk menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah tanpa keluh kesah. Dan makom tawakal mengajarkan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Maka siapapun yang Allah tempatkan di dalam makom tertentu, berarti Allah sedang mendidik dan membersihkan jiwanya sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, dan tidak ada yang terlambat. Semua sudah ditakar dengan penuh hikmah. Ingatlah, ridha bukan hanya menerima, tetapi merasa cukup dengan pilihan Allah. Sabar bukan hanya menahan, tetapi menyadari bahwa setiap ujian adalah jalan menuju kemuliaan. Istiqomah bukan hanya bertahan, tetapi menjaga hati agar selalu teguh dalam kebaikan, meski dunia berguncang. Karena itu, jangan iri dengan makom orang lain, dan jangan merasa rendah hanya karena engkau belum sampai pada makom yang tinggi. Sebab, bisa jadi nilai sabarmu dalam kesempitan lebih mulia di sisi Allah daripada syukur orang lain dalam kelapangan. Hakikatnya makom itu bukanlah tujuan akhir. Makom hanyalah jalan menuju Allah. Yang terpenting bukan makom apa yang engkau tempati, tetapi sejauh mana engkau menjaga adab, ikhlas, dan ketundukan di hadapan Allah. Dan ketahuilah, siapa yang ridha, maka hidupnya akan lapang. Siapa yang sabar, maka derajatnya akan diangkat. Dan siapa yang istiqamah, maka Allah akan menjadikannya dekat dengannya, hingga ia tidak bergantung pada selain Allah. Makom ruhani adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang bisa menilai kecuali Allah. Sebab manusia hanya melihat lahiriah, sementara Allah melihat isi hati dan ketulusan amal. Berapa banyak orang yang tampak sederhana amalnya, namun makomnya sangat tinggi di sisi Allah. Dan berapa banyak orang yang tampak besar ibadahnya, namun makomnya justru rendah karena hatinya terikat dengan pujian manusia. Maka jangan sekali-kali engkau tertipu oleh penampilan makom. Jangan engkau berkata, aku ingin sampai pada makom mahabbah atau makom ma'rifah. Karena bisa jadi dengan engkau sabar menahan sakit, engkau sudah berada dalam cinta Allah. Bisa jadi dengan engkau ridha atas sempitnya rezeki, engkau sudah mengenal Allah lebih dalam daripada yang engkau sangka. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, Sang Mursyid dalam kajian hikmah memberi nasihat kepada kita semua. Beliau berkata, keinginanmu untuk keluar dari keadaan yang telah Allah tetapkan bagimu adalah tanda bahwa kamu belum mengenal Allah dalam keadaan itu. Artinya, jika engkau tergesa-gesa ingin pindah makom, engkau belum benar-benar mengenal hikmah Allah. Karena setiap keadaan adalah medan untuk beribadah, medan untuk mengenal Allah, dan medan untuk mendidik jiwa. Seorang hamba yang benar tidak pernah menuntut makom tertentu. Ia hanya sibuk menunaikan adabnya di hadapan Allah. Kalau Allah tetapkan dia dalam sabar, maka ia berkata, inilah ladangku, inilah tugasku, aku akan tunaikan dengan sepenuh hati. Kalau Allah tetapkan dia di makom syukur, maka ia berkata, inilah amanahku, aku akan syukuri sekecil apapun nikmat darimu. Dan kalau Allah tetapkan dia di makom ridha, maka ia berkata, aku tidak punya pilihan selain pilihanmu, ya Allah.
Subhanallah la haula wa la quwata illa billah. Itulah hakikat seorang hamba, ridha, sabar, dan istiqamah. Karena makom bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju Allah. Wahai saudaraku, jangan pernah merasa kecil ketika Allah menempatkanmu di makom yang rendah. Karena makom yang rendah di sisi Allah bisa jadi lebih mulia daripada makom tinggi yang kita minta dengan nafsu. Ingatlah, yang mulia bukanlah makomnya, tetapi hati yang ridha dengan Allah di dalamnya. Maka biarkan Allah yang menentukan jalan ruhanimu dan serahkan hatimu sepenuhnya kepadanya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk ridha dengan makom yang Allah tetapkan, hingga akhirnya Dia sendiri yang mengangkat kita menuju kedekatan dengannya. Sebab tidak ada jalan yang lebih aman selain jalan yang Allah pilihkan, dan tidak ada bimbingan yang lebih lurus selain bimbingannya. Karena jika engkau berjalan dengan kehendakmu sendiri, engkau akan tersesat oleh nafsu. Namun bila engkau berjalan dengan kehendak Allah, engkau akan dituntun menuju cahaya. Saudaraku, jangan remehkan apa yang Allah tetapkan untukmu hari ini. Mungkin engkau sedang diuji dengan kesempitan, mungkin dengan kesabaran, mungkin dengan keterbatasan. Tetapi ketahuilah, semua itu adalah cara Allah mendidikmu, agar semakin kuat, semakin halus hatimu, dan semakin dekat engkau kepadanya. Ridha itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ridha adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, sambil menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah. Dan ridha adalah menerima takdir dengan lapang dada, sambil tetap menjaga adab sebagai seorang hamba. Dan ketahuilah, bila engkau benar-benar ridha, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Bila engkau sabar, Allah akan meninggikan derajatmu di sisinya. Dan bila engkau istiqamah, engkau akan dibimbing sampai kepada puncak pengenalan, ma'rifatullah. Karena itu, jangan sibuk mengejar makom, jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang terpenting adalah menjaga hatimu tetap lurus, tetap tulus, dan tetap bergantung hanya kepada Allah. Itulah hakikat perjalanan ruhani. Bukan soal di mana engkau berada, tetapi bersama siapa engkau berjalan. Dan bila engkau selalu bersama Allah, maka setiap makom adalah indah, setiap keadaan adalah rahmat. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat, agar kebaikan sekecil apapun tidak berhenti di kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.